Gila, Persipura gagal lolos ke babak 12 besar guys. Ini dipastikan setelah Persipal Palu menang tadi ya melawan Kalteng Putra. Padahal ini main di kandang Kalteng Putra, tapi Kalteng Putra seakan kehilangan taji sehingga mereka dibobol 2-0 oleh Persipal Palu. Nah, ini Persipal Palu aku juga baru dengar ya nama tim Persipal Palu. Sebenarnya ini masih belum familiar di telinga aku. Mungkin akunya juga yang kurang pengetahuan tentang Liga Indonesia. Tapi yang jelas kalau misalnya kita kayak Persiba Balikpapan, Sulut United, Kalteng, Persipura itu kan sering dah kita dengar ya. Nah, ini sangat kita sayangkan tim sekelas Persipura Jayapura ini gagal lolos ke babak 12 besar. Kita tahu Persipura Jayapura punya sejarah ya tentang persepak bolaan Indonesia, sangat disayangkan. Ini kita nggak tahu apakah Persipura ini bakal diikuti oleh Sriwijaya atau tidak dan PSMS. Sebagaimana kita ketahui Persipura itu duel maut itu ya antara Persipura dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu udah jadi kayak cybernya daripada Persipura. Nah, ini Sriwijaya juga terancam gagal lolos ke babak 12 besar. Sangat kita sayangkan dua tim besar yang merajai Liga Indonesia pada zamannya dan Copa Indonesia tapi gagal lolos ke babak 12 besar. Begitu juga dengan PSMS. Nah, PSMS juga bisa terancam gagal lolos ke babak 12 besar jika gagal menang melawan PSPS Pekanbaru dan ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kalau misalnya Sriwijaya lolos, maka masih ada salah satu tim besar yang bakal lolos ke babak 12 besar. Karena sebelumnya itu udah ada Persela Lamongan yang udah pasti mengunci satu tiket di babak 12 besar. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana dominasi daripada tim-tim Papua, khususnya di grup D. Di grup D ini kan ada PSBS Pia, baru Persewar Waropen, baru Persipal Palu yang lolos. Nah, Palu kan dari Sulawesi. Kalau Biak dan Waropen ini kan jelas dari Papua. Jayapura, Persipura dari Papua. Sulut dari ini ya kan, Sulawesi kan. Baru juga Kalteng. Baru juga Persiba Balikpapan dari Kalimantan. Nah, ini kan Kalteng dan Persiba kan dari Kalimantan. Nah, di sini didominasi oleh tim-tim Papua. Di sini sebenarnya Persipura Jayapura punya kesempatan untuk lolos ke babak 12 besar, tapi pas pula ini Persipal Palu menang ya kan 2-0. Padahal kalau misalnya tadi ini Persipal Palu kalah, poin mereka masih 15. Persipura Jayapura 14. Masih ada chance atau kesempatan nanti di pertandingan terakhir. Tapi Persipal Palu nggak mau nunggu pertandingan terakhir, langsung menang, tancap gas di babak kedua. Di pekan ke-11 langsung menang 2-0 melawan lawan Kalteng Putra. Nah, di sini mau kita soroti juga Kalteng Putra ini nggak tahu ya, padahal pemainnya dipenuhi dengan pemain bintang pada putaran pertama di Liga Indonesia ini, khususnya di Liga 2. Tapi nggak tahu akhir-akhir ini penampilan Kalteng Putra itu di bawah daripada ekspektasi guys ya. Baru selanjutnya di sini kita nanti lihat ya di pertandingan selanjutnya itu nanti ada tadi aku ada lihat itu pertandingan Delta Sidoarjo dengan Persipa Pati. Nah, ini kan juga sangat berpengaruh di grup Delta ini karena dia sekarang ini memang lagi berada di peringkat ketiga guys ya. Setelah sebelumnya tim-tim lain sudah lolos, peringkat 1 dan peringkat 2 sudah lolos, tinggal perebutan antara Deltras atau nanti di situ ada Persijap Jepara. Apakah Persijap Jepara atau Deltras yang akan menemani Persela Lamongan dan Gresik United kan gitu. Nah, jadi di sini juga sangat menentukan. Nah, nanti di tanggal 9 Desember juga ini ada PSMS lawan PSPS Pekanbaru. Di sini ini pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Tidak hanya untuk PSMS tapi juga untuk PSPS Pekanbaru. Jadi ini bukan jadi akhir daripada kesempatan Pekanbaru untuk lolos ya. Sebenarnya belum berakhir. Peluang Pekanbaru untuk lolos ke babak 12 besar masih ada chance, meskipun mereka baru mengumpulkan 10 poin, tapi mereka masih menyisakan 2 pertandingan. Yang mana apabila mereka berhasil mengalahkan PSMS dan berhasil menang di laga terakhir, maka poin mereka akan menjadi 16 dan mereka juga menang head to head kalau nggak salah melawan
apa ya, dengan Sriwijaya kalau nggak salah ya. Atau mungkin aku juga bingung ini, apakah nanti mau pakai head to head atau selisih gol. Mungkin bantu aku guys, komen di kolom komentar apakah pakai head to head atau selisih gol ya. Nah ini jadi sangat kita apresiasi ya, selamat kepada Persipal Palu yang sudah lolos ya ke babak 12 besar. Persipal Palu ini jadi tim yang sangat mengejutkan sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya masalah mengejutkan, kalau aku lihat itu PSBS Biak sih sama Persewar Waropen ini sangat mengejutkan. Apalagi PSBS Biak ini udah mendatangkan, udah sangat transfer juga sangat meyakinkan dengan mendatangkan mantan-mantan pemain Liga 1, bahkan mantan pemain timnas kita. Contohnya itu Otavio Dutra. Ini kan sebelumnya punggawa daripada Kalteng ya kan, Kalteng Putra. Tapi sudah ditransfer kepada PSBS Biak dengan asumsi bisa membuat pertahanan atau lini belakang daripada PSS Biak ini semakin garang di belakang nanti, semakin kokoh khususnya dalam menghadapi babak 12 besar. Aku lihat PSBS Biak ini paling siap untuk menghadapi babak 12 besar guys. Luan kali pertama yang mendapatkan tiket ke 12 besar, dan tim pertama juga yang langsung memberikan saga transfer yang cukup menakjubkan ya. Poin mereka itu 23. Nah, itu salah satu poin tertinggi ya dalam semua grup dari 4 grup itu. Dan di situ juga tidak hanya mendatangkan Otavio Dutra saja, tapi PSBS Biak juga mendatangkan salah satu mantan timnas Indonesia yaitu Osa Saha Marvelous ya. Osa Saha juga didatangkan. Wah gila, ini memang pemain bintang ya. Udah cukup dari lini pertahanan, mereka muncul dari lini serang, munculnya Osa Saha. Ini gila sih, ini aku lihat PSBS Biak ya. Persewar Waropen jangan salah, di situ juga udah ada Boas Salosa ya, mantan timnas juga kita yang sangat meyakinkan. Wah ini nggak bisa kita pungkiri, nanti bisa jadi aku bisa garansi ya, kayaknya prediksi aku bakalan ada satu nanti dari tim Papua yang bakal lolos ke yang bakal lolos ke Liga 1. Nah kalau aku prediksi ya. Baru selanjutnya ini sangat kita sayangkan juga ya, sekelas Persiba Balikpapan dan Kalteng yang mana mereka juga mantan-mantan Liga 1 tapi gagal untuk lolos. Begitu juga dengan Persipura Jayapura. Tapi semoga aja nanti tim-tim besar lainnya seperti PSMS atau Sriwijaya itu bisa lolos. At least kalau misalnya nanti, kan ini udah ada dua slot tiket yang sudah direbut di grup 1, yaitu Semen Padang dengan Persiraja Banda Aceh. Tinggal menyisakan satu lagi dan yang akan direbutkan oleh 3 tim, PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, dan Sriwijaya. Kalaupun nanti tidak lolos PSPS ataupun PSMS, ya istilahnya Sriwijaya nanti mungkin kita bisa berbicara banyak. Jadi nanti kita pengen ada satu ada satu tim dari Sumatera itu yang bisa lolos ke Liga 1, meskipun tidak PSMS itu sendiri ya. Sebagaimana kita ketahui, kita ini anak Medan, kita pasti dukung PSMS. Tapi meskipun PSMS nanti nggak lolos, at least tidaknya kalau nggak Persiraja Banda Aceh, Semen Padang ataupun Sriwijaya yang bakal lolos. Pokoknya wajib ada tim Sumatera yang bisa lolos ke pentas Liga 1. Seperti itu. Jangan hanya Jawa-Jawa aja gitu yang terlalu mendominasi kan. Terakhir jadinya Liga 1 ini kayak Liga Jawa bukan Liga Indonesia kan gitu. Oke. Untuk pertandingan terakhir juga nanti PSDS Deli Serdang, bukan pertandingan terakhir ya, pekan ke-11 ya kalau nggak salah. Oh enggak, pertandingan terakhir nih. Nanti dia itu PSDS menghadapi Persiraja Banda Aceh. Tapi yang tetap sih aku nanti paling sangat menantikan itu pertandingan terakhir antara PSMS Medan melawan Sriwijaya yang akan diadakan di Jakabareng, Palembang. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh. Tapi sebelum berpengaruh itu, paling berpengaruh ketika PSMS lawan Pekanbaru. Kalau misalnya PSMS menang, maka tidak akan berpengaruh lagi nanti pertandingan melawan Sriwijaya. Tapi kalau misalnya PSPS Pekanbaru yang menang, nah ini bakal jadi lebih seru. Nanti ada 3 tim yang berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi nggak tahu ya, nanti PSPS kalau misalnya PSMS menang, apakah betulan udah lolos belum ya? Karena poinnya itu udah, sekarang PSMS 15 ya. Kalau 3 18, oh ya fix udah pasti lolos. Oke guys, thank you guys ya.